Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan suara saya, Usman Firmansyah, dalam pembelajaran di minggu kedua. Yang sebelumnya kalian sudah mempelajari di pembelajaran di minggu pertama yang banyak sekali komennya. Ada pertanyaan yang sudah saya jawab ya di link jawaban pertanyaan. Terus ada yang minta, atau bukan minta, ada yang belum ngerti dan saya sudah revisi lagi materinya di link aturan rantai versi revisi. Oke. Jika kalian lihat ke layar, ada hai ya. Layar latarnya hitam, tulisannya putih. Artinya kalian dalam hitam itu ada sebercak kebaikan. Jadi dalam corona itu, dalam virus corona, dalam wabah corona ini ada sebercak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut ke materi. Turunan untuk fungsi implisit, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma natural. Lanjut. Materi pertama, turunan fungsi implisit. Nah, sebelum kita maju ke atau kita membahas turunan fungsi implisit, kita perlu mengetahui apa sih fungsi implisit itu, gitu kan? Sebenarnya ada dua, yaitu fungsi implisit dan fungsi eksplisit. Kalau fungsi eksplisit saya tidak akan bedah lagi karena kalian udah mempelajarinya di minggu pertama, gitu kan? Terus sebenarnya fungsi eksplisit dan fungsi implisit ini sering kita jumpai di pembelajaran matematika di kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, SMA, SMP. Jadi perbedaan fungsi implisit dan eksplisit. Kalau fungsi eksplisit itu berbentuk Y sama dengan fungsi bervariabel, koefisien bervariabel atau konstantanya ada di sebelah kanan, dan fungsi domainnya ada di sebelah kiri. Maaf, diulang. Takutnya salah mengerti. Jadi bentuk eksplisit itu bentuknya Y sama dengan gitu ya. Dan yang lain-lainnya ada di sebelah kanan. Terus fungsi implisit itu seperti apa? Fungsi implisit itu yang pasti bukan fungsi eksplisit. Jadi intinya fungsi implisit itu Y-nya itu tidak perlu di sebelah kiri. Bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri. Terus yang 2X-nya itu tidak perlu di sebelah kanan, gitu kan? Bisa Y seperti yang ini, bisa Y min 2X min 5 terus ini, atau bisa jadi Y min 2X sama dengan 5, atau bisa menjadi 5 sama dengan Y min 2X, gitu. Yang penting bukan Y sama dengan. Oke, lanjut. Nah, untuk menurunkan fungsi implisit kita bisa menggunakan banyak sekali cara. Ada cara kalau buku sih bukan cara yang akan saya terangkan saat ini. Tapi kalau ada yang mau dijelasin bisa komen di form kehadiran atau di WA ke saya. Oke, lanjut aja ke contoh ya supaya lebih gitu. Nah, ini ya. Ada contoh, tentukan turunan dari fungsi implisit 3x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 3. Oke. Kita langsung ke papan. Bentar. Mana ini? Maaf lupa lagi saya. Oh, ini.
Nah, aduh salah. Maaf salah ya. Ini di sini dulu. Nah, oke. Ada fungsi ini. Nah, kita bahas ya. Oke. Ada fungsi seperti ini. Sebenarnya kita gampang. Kalau ada fungsi seperti implisit seperti ini, ya supaya lebih gampang, tinggal ubah aja ke dalam fungsi eksplisit. Jadi ubah jadi dia sama dengan supaya kita bisa mengerjakan dengan cara yang seperti biasa. Nah, supaya jadi dia sama dengan mana yang digunakan? Ini dulu kan? Yang ini dulu ya, yang ini dulu. Kalau ada tiga, maaf. Ini kita ubah dulu. Yang ini pindahkan dulu sebelah sana. Min 4Y sama dengan 3 S2-nya pindah ke sebelah kanan dari positif menjadi negatif. Benar. Terus yang kedua, kalau mau juga jadi sama dengan min 4-nya pindahin dari perkalian, ini kan perkalian min 4 kali Y kan. Kalau pindah menjadi lainnya berbagi. Benar. Daftar min 4. Nah, setelah itu supaya lebih gampang lagi, kalian pisahin penyebutnya. Jadi ini menjadi 3 per min 3 per 4. Terus yang ini menjadi min 3 per min 4x kuadrat. Terus kita jabarin lagi. Ini udah min 3 per 4. Min kali min positif 3 per 4 x kuadrat. Nah, ini udah jadi ekspresi. Tinggal kalian turunkan. Turunannya gimana? Ya, tinggal turunkan. Berarti dy per dx-nya sama dengan. Nah, ini punya variabel gak? Ya, kalau gak punya variabel tinggal coret aja. Terus ini ada variabel variabelnya berpangkat 2. Berarti kan otomatis pangkatnya dikali ini 3. Berarti 2 dikali 3 per 4. Aduh, maaf, salah. Maksudnya salah. 2 dikali 3 per 4 pangkat X, pangkat 2 nya dikurang 1, gitu kan? Jadi 2 kali 3, atau mau langsung nggak apa-apa. Ini 2 nya coret, 4 nya coret, tinggal 2 ya. Jadi 3 per 2 X, 2 kurang 1 1. Berarti hasilnya 3 per 2. Nah, 3 per 2 X. Atau kalau misalkan kalian mau contoh yang lain, oke, saya buat contoh yang lain. Saya buat contoh yang lain ya. Nah, kalau misalkan saya punya sebuah fungsi implisit seperti ini, misalkan 6x min y plus 4 sama dengan 0 misalkan, gitu kan. Jadi otomatis kan kita perlu mengubah dulu fungsi ini ke dalam fungsi yang berbentuk y sama dengan, supaya kita bisa mengerjakannya dengan lebih gampang dengan cara yang sudah kita ketahui. Nah, pertama apa yang harus dipindahin? 6x dan 4, atau y-nya aja pindahin ya. Kalau misalkan ini kan ini udah, tinggal y-nya aja pindahin. Berarti 6x plus 4 sama dengan y. Jadi matematika itu depan bisa, belakang bisa, kiri bisa, kanan bisa, atas bisa, bawah bisa. Jadi bisa berjuta-juta cara. Terserah kalian, bebas. Jadi, nah ini tinggal baikin kan. Y sama dengan 6x tambah 4 kan itu ya. Nah, setelah ini ya turun nih. 4 ada variabel? Enggak. Kalau enggak, diturunin jadi 0. Benar. Ini dy per dx ya. Diturunin. Nah, terus x-nya punya pangkat
ada angka di depan di pangkat X, gak ada. Kalau gak ada berarti artinya satu. Kalau satu artinya jangan ditulis, berarti hasilnya udah ya. Atau kalian mau pakai yang rada-rada kalau ada yang belum ngerti, oke, kita coba dulu. Nah, bagaimana kalau misalkan 3x kuadrat plus xy sama 0. Nah, bagaimana kalau kayak gini? Amat ininya misalkan jangan 2 lah, ininya 8 misalkan lah gitu ya. Nah, kalau gini gimana? Nah, pindahin aja. Ini kan benar yuk. Jadi xy sama dengan jadi positif, jadi negatif 3x pangkat 8. Bagi di mana? Supaya dia sama dengan x nya kan pindahin ke sana. Dari kali jadi bagi. Ini 3x pangkat 8 x. Nah, ini x nya 1 kan ya? Ingat di eksponen. 8 dikurang 1, 8 dikurang 1, hasilnya 7. Berarti min 3x pangkat 7. Ini ingat lagi di eksponen. Ingat eksponen kelas 10 ya. 7 nih. Nah, setelah gini tinggal kalian turunin. dy per dx sama dengan pangkat kali angka depan 7 dikali min 3 pangkatnya kurang 1, 6. 7 kali min 3 min 21 x pangkat. Nah, gitu. Semoga kalian mengerti. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang turunan fungsi eksponen. Turunan fungsi eksponen. Fungsi eksponen yang akan kita bahas adalah fungsi eksponen dengan bentuk e yang di atasnya itu fungsinya. Ya. E yang di atasnya itu fungsinya. Jadi kalau fungsi eksponen di sini adalah fungsi yang akan dibahas di sini adalah fungsi yang e yang di atasnya itu ada fungsi lain, fungsi dengan variabel x gitu. Fungsi e dengan di atasnya itu fungsi x, fungsi lagi. Oke, supaya lebih gampang langsung ke contoh. Hapus dulu supaya lebih memudahkan. Nah, gini. Gimana gini? Nah, kalau gini, ini misalkan ya sama dengan gitu. Nah, kalau kalian mau menurunkan dy per dx, fungsi ininya, si eksponen ininya tetap tulis aja oleh kalian 5x tambah 2. Nah, terus dikali apa? Dikali turunan ini. Nih, turunan 5x itu kan 5 kan ya? Ingat lagi, supaya lebih cepat ya, saya gak jelasin. Turunan 5x tambah 2 itu adalah 5, sehingga turunan dari epsilon pangkat 5x tambah 2 itu adalah ini dikali turunan pangkatnya. Turunan pangkatnya ada 5, berarti dikali 5, sehingga turunan menjadi 5e pangkat 5.
X tambah. Contoh yang lain misal Y sama dengan E pangkat 6X lah misal. Jadi turunannya gimana? Turunannya adalah tulis lagi oleh kalian E pangkat 6X dikali turunan 6X berapa? 6. Jadi turunannya 6 E pangkat 6X. Contoh yang lain misalkan mau kalian contoh yang lain. Oke. Kalau misalkan ada soal seperti ini, E pangkat 2x kuadrat tambah 7 misalkan, gitu kan? 2x kuadrat tambah 7. Jadi turunannya gimana? Turunannya ya tinggal turunkan oleh kalian. Ini tulis lagi oleh kalian. E pangkat 2x pangkat 2 tambah 7 dikali oleh kalian. Turunan ini. Turunan ini apa? Turunan ini. Kan ini kalau diturunkan, no, coret. Ini kalau diturunkan berarti jadi 2 kali 2, 4. Ininya kurang 1, jadi 1 kan. Jadi dikali 4. Sehingga turunannya menjadi 4x. Ininya ke depan ini. E pangkat 2x kuadrat tambah 7. Jadi ininya tetap. Yang beda ini. Jelas? Oke. Lanjut ke materi. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah turunan fungsi logaritma natural. Logaritma natural itu kebalikan dari eksponen yang tadi. Nah, eksponen yang tadi kebalikan dari logaritma natural. Kalau logaritma itu pangkat absis di sininya 10. Kalau logaritma natural absis di sininya bukan 10. Ya. Eksponen itu kebalikannya logaritma. Sedangkan logaritma itu kebalikannya eksponen. Jadi yang dimaksud turunan fungsi logaritma natural di sini adalah fungsi dengan bentuk fx sama dengan ln x, gitu kan? Ln x, ln dengan variabel x. Hati-hati, ln itu harus harga mutlak di sini. Karena kalau negatif, tadi-nya bakal real. Gitu kan? Nah, turunan fungsi logaritma natural ini sangat gampang sekali. Beda lagi kalau nanti kalian belajar di anti turunan, this integral atau integralnya gitu kan, anti turunan atau anti diferensial atau integralnya. Nah, kalau di integral ini sangat sulit. Nantilah. Ayo lanjut. Kita lanjut ke contoh supaya lebih gampang. Nah. Oke, langsung ke contoh. Nah, ada fungsi Y sama dengan ln harga mutlak X plus 1. Turunannya gimana? Turunannya tinggal gini. Udah aja. Ini itu kan artinya turunan BY per X ya. Turunan itu kan BY per X. Turunan dari ln X tambah 1 itu artinya 1 per X tambah 1. Itu X tambah 1. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada contoh seperti ini? Y sama dengan 3 ln X tambah 4. Nah, ini gampang juga, sama aja. Jadi, turunannya adalah yang angka 3-nya di atas, kan ini artinya 3 dikali ln ini kan? 3 kali ln ini kan? Berarti kan turunannya 3-nya ke atas, ln ini, berarti kan dikali kan? Turunan ini kan? 3 dikali turunan ini kan? Berarti 3 dikali 1 per X tambah 4. 3 kali 1, 3. Plus X tambah 4. Oke.
Atau kalian mau contoh yang lain? Oke, ada Y sama dengan, kalau di soal 2 ln X, berarti kan 2 dikali turunan dari ln X, gitu kan, turunan dari ln X kalau di Y pakai ya, berarti kan 2 kali turunan ln X itu kan 1 per X, berarti kan 2 kali 1 kan 2 per 11 ya. Nah, sekian dari saya, semoga Anda paham. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, tinggal post lagi seperti kemarin. Insya Allah saya akan membahasnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.